Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Randa, BP 1911-513023. Pada praktikum pengolahan sinyal digital ini, modul 3 membahas yaitu sampling dan aliasing. Tujuannya yaitu mahasiswa memahami pengaruh pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Kemudian eh, mahasiswa dapat memahami proses operasi konvolusi pada dua sinyal, dan mahasiswa dapat membuat sebuah program operasi, kompilasi, dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Dasar teorinya yaitu pada proses pengolahan sinyal analog, sinyal input masuk ke analog signal processing atau ASP, dan diberi perlakuan yaitu penfilteran, pengurutan, dan sebagainya. Dan output berupa sinyal analog. Contoh gambarannya yaitu awalnya input sinyal analog, kemudian ASP, analog signal processing, setelah diproses kemudian masukkan output sinyal analog. Kemudian pada proses pengolahan sinyal digital, komponen utama sistem ini yaitu berupa prosesor digital yang mampu bekerja apabila inputnya berupa sinyal digital. Kemudian untuk sebuah input berupa sinyal analog, yang pertama yaitu digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion atau ADC. Kemudian pada sinyal analog ini harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital melalui perangkat digital to analog conversion. Untuk gambaran sederhananya yaitu ketika import sinyal analog, kemudian ADC, analog to digital conversion, kemudian DSP, kemudian menjadi DAC, digital analog conversion, kemudian jadi sinyal analog. Untuk input sinyal digital masuk ke DSP, kemudian menghasilkan output sinyal digital. Setelah kita tahu proses tadi, maka kita mengetahui betapa pentingnya proses yang bernama sampling. Selanjutnya, kriteria untuk sampling yaitu lebar data sampling, kualitas ADC, kemudian kecepatan sampling, frekuensi sampling, kemudian ada aliasing yaitu termapinya sinyal pada frekuensi yang berbeda diakibatkan oleh kesalahan sampling yang tidak memenuhi ketentuan NQGIS. Kita masuk pada konvolasi. Untuk percobaannya yaitu sampling dan sampling rate. Yang pertama, efek bit data pada sampling. Kita membuat kode pada MATLAB, kemudian lebar data set sampel adalah 16 bit dengan format 1 bit desimal 15 bit fraction. Untuk kode programnya seperti ini, kode MATLAB-nya. Sudah saya masukkan pada MATLAB, kemudian kita coba dengarkan. Oh yeah, everything's fine. Begitu suara dari percobaan 1, kemudian kita lanjut pada percobaan 2, yaitu ubah lebar data sampling dengan menggunakan fungsi quants. Quants yaitu terdapat input, lebar desimal, dan lebar fraction. Untuk kode programnya, untuk kodenya kayak ini. Kemudian kita mengubah nilai fraction length dari 15, 7, 3, dan 1. Kemudian mendengarkan suaranya, kemudian menjelaskan pengaruh lebar data, kemudian simpan hasil plot gambarnya, dan jelaskan perbedaannya. Baik, kita cobakan untuk yang 15 persen lainnya. Oh yeah, everything's fine.
Begitu dengan suara version yang 15, kemudian 7. Oh yeah, everything's fine. Ketika kita mengubahnya menjadi 7 version lainnya, maka terdengar ada sedikit noise pada suara tersebut. Kemudian kita ubah menjadi 3. Oh yeah, everything's fine. Suara dari version lain 3 ini kita ubah menjadi 3, suaranya terdengar ada noise yang lebih besar lagi daripada sebelumnya, dan kita ubah menjadi 1. Oh yeah, everything's fine. Ketika version lainnya 1, suara yang dihasilkan terdengar cukup jelas dan besar noise dari suara tersebut. Kemudian kita lihat untuk plotnya. Ini untuk gambar sinyal dari version 15. Gambar sinyalnya cukup rapat. Kemudian untuk 7, kemudian 3 bentuk dari version lainnya seperti ini, berbeda daripada version sebelumnya. Kemudian untuk 1 berbeda lagi untuk version lainnya. Untuk gambar plot sinyalnya. Kemudian dapat kita jelaskan bahwa pengaruh lebar tiap data sampling, yaitu ketika version 15 suara terdengar jelas, suara yang memiliki version lain 7 memiliki sedikit noise. Kemudian pada 3 terdengar noise yang lebih jelas lagi. Kemudian pada version 1 version lainnya noise yang dihasilkan sangat besar daripada yang sebelumnya. Jadi version lain di sini berguna untuk menambah dan mengurangi noise pada suara. Semakin rendah nilai version lain, maka akan semakin buruk kualitas suara yang dihasilkan. Kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh frekuensi sampling. Kita menghitung frekuensi sampling yang dari 44.100, kemudian mengubahnya jadi 10.000 sampai dengan 80.000, dan menghitung setiap durasi yang dihasilkan. Durasi setiap frekuensi sampling tersebut. Oh yeah, everything's fine. Seperti itu suara yang dihasilkan pada frekuensi sampling 40.100, kemudian kita cobakan untuk 10.000. Terdengar suara dari percobaan ini, suaranya terdengar tidak jelas. Kemudian waktu pada frekuensi sampling ini cukup lama dan terdengar suara pelafalan menjadi melambat. Kemudian kita cobakan untuk 30.000. Oh yeah, everything's fine. Suara yang dihasilkan lebih agak cepat daripada sebelumnya, tetapi pelafalannya kurang jelas. Kemudian kita cobakan untuk 50.000, frekuensi sampling 50.000. Oh yeah, everything's fine. Suara yang dihasilkan lebih cepat daripada sebelumnya dan lebih cepat pula dari 40.100 tadi. Kemudian kita cobakan untuk yang 80.000. Oh yeah, everything's fine. Di sini suaranya dari kita ubah frekuensi sampling 40.000 ini, suaranya semakin jelas, semakin cepat.
Untuk percobaan ini sudah saya hitung lama durasi setiap frekuensi samplingnya, yaitu ketika 44.100 2,6 sekon, kemudian frekuensi sampling 10.000 8,8 sekon, kemudian 20.000 4,6 sekon, 30.000 3,3 sekon, 50.000 2,4 sekon, 60.000 2,1 sekon, 70.000 1,9 sekon, 80.000 1,8 sekon. Jadi dapat disimpulkan yaitu ketika frekuensi sampling yang nilainya kecil, maka suara yang dihasilkan atau intonasinya terdengar kurang jelas dan lambat. Kemudian ketika nilai dari frekuensi samplingnya tinggi, misalnya 80.000, maka suara yang dihasilkan terdengar semakin cepat dan intonasinya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kemudian kita masuk pada coba selanjutnya, yaitu aliasing. Pada aliasing ini kita akan mendengarkan suara dari percobaan tersebut, kemudian akan mengubah nilai variabel down level menjadi 1, 5, sampai dengan 40, seperti pada modul. Kemudian kita akan menjelaskan suara yang didengar, kemudian bandingkan plot SW dari masing-masing setiap sampling tersebut. Pertama kita cobakan untuk level 1. Ya, kita cobakan dari yang 1. Oh yeah, everything's fine. Suara yang dihasilkan jelas, kemudian kita cobakan untuk down level 10. Oh yeah, everything's fine. Suara yang dihasilkan kurang jelas atau kurang lebih rendah daripada sebelumnya. Dan kita cobakan, saya tidak akan mencobakan semuanya, saya cobakan beberapa saja. Kita cobakan untuk yang 30. Nah, suara yang dihasilkan ketika kita ubah down levelnya menjadi 30, terdengar suaranya kurang jelas dan sangat rendah untuk intonasi suara yang dihasilkan, cukup rendah. Dan kita cobakan menjadi 40. Nah, suara yang dihasilkan lebih rendah lagi daripada sebelumnya. Dan untuk gambarannya pada aliasing ini, untuk gambar SW-nya seperti ini. Untuk yang 1, kemudian 5, dan 10. Pada 10 terlihat cukup renggang untuk sinyalnya, gambar pada sinyalnya. Kemudian pada 30 semakin renggang lagi daripada sebelumnya. Kemudian untuk 40 lebih renggang lagi daripada sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suara yang dihasilkan pada variabel down level 5 terdengar masih jelas, namun kualitas suaranya lebih rendah daripada down level 1. Kemudian pada down level 10 terdengar memiliki kualitas yang lebih rendah lagi daripada down level 5. Kemudian untuk yang 40 setelah kita cobakan tadi, nah suaranya yang dihasilkan lebih rendah lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan
bahwa down level memiliki pengaruh pada kualitas suara serta kejelasan pelafalan suara tersebut. Yang mana ketika kita down level itu kita menaikkan menjadi lebih tinggi, maka suara yang dihasilkan semakin kecil dan terdengar kurang jelas. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita ubah menjadi kecil, maka suara yang dihasilkan lebih jelas. Kemudian untuk tugas pada laporan ini, apa pengaruh lebar bit pada hasil sampling? Setelah kita cobakan tadi, pengaruh yang dapat kita simpulkan yaitu ketika kita ubahnya pada bit yang lumayan besar, contohnya 15, suaranya terdengar lebih jelas. Kemudian ketika kita ubah menjadi 3, maka noise yang terdapat pada suara tersebut terdengar lebih besar. Dan pada version lane 1 atau bit data 1, suara yang dihasilkan terdengar noise yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Jadi dapat jadi bit data bit dari nilai sampling tersebut mempengaruhi noise pada suara yang kita cobakan. Kemudian yang kedua, apa pengaruh frekuensi sampling? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, frekuensi sampling di sini mempengaruhi kecepatan dari suara yang dihasilkan daripada percobaan. Misalnya dari kita cobakan ketika 10.000, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Kemudian ketika 80.000, kecepatan suara yang dihasilkan lebih cepat dan intonasinya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika teorema Nyquist tidak terpenuhi? Yang terjadi adalah jika tidak dipenuhi, maka akan timbul efek pada suara tersebut. Seperti yang sudah saya cobakan tadi, ketika kita mau melakukan sebuah sampling, jika tema Nyquist-nya tidak terpenuhi, maka akan timbul suara-suara seperti tadi. Mungkin untuk hasil model dari sebelumnya seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.